Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 7 SMP Karya Bakti Cicalengka Cilengkrang, sorry, lupa. Kalian gak kemana-mana kan? Hati-hati ya, jangan banyak main keluar karena sekarang kita sedang menghadapi virus yang sangat viral, bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara lainnya. Di sini kakak akan membahas satu materi buat kalian, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Kalau di buku itu halaman 100 yang bab 10, halaman 140. Kakak akan sedikit merangkum dan nanti ada tugas buat kalian. Jadi dengarkan sampai beres ya. Kakak akan menerangkan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Ingat, dua, sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak itu terbagi dua. Pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Ingat, yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam sholat yang pertama. Contoh, sholat duhur sama sholat asar. Nah, digabungkan berarti di mana dulu? Di duhur apa di asar? Susunan waktunya kita sholat duhur dulu baru sholat asar, berarti digabungkan di sholat duhur. Nah, itu namanya jamak takdim. Terus satu lagi contoh, sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat maghrib dengan sholat isya duluan mana? Dalam susunan waktunya maghrib dulu baru isya, makanya jamak takdim sholat isya ditarik ke maghrib. Nah, itu sholat jamak takdim. Sekarang sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu yang akhir. Contoh lagi kayak tadi, duhur sama asar. Kalau duhur susunan waktunya duhur dulu baru asar. Nah, ini jamak takhir, dikerjakan di waktu yang akhir. Berarti di mana? Di asar. Terus maghrib sama isya. Sholat maghrib sama isya bulan mana? Bulan maghrib, berarti kita mengerjakan sholat maghrib di sholat isya. Nah, itu disebut jamak takhir. Sekarang qashar. Apa itu sholat qashar? Qashar itu adalah meringkas. Jadi sholat qashar ini cuman boleh di sholat yang jumlah rakaatnya 4. Jadi kita nggak bisa mengqashar sholat maghrib dengan sholat subuh. Jadi hanya duhur, asar sama isya boleh kita qashar. Yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Terus boleh kita gabungkan sholat jamak dengan sholat qashar dalam kondisi-kondisi tertentu. Oh iya, lupa kakak. Jadi sholat jamak ini dengan sholat qashar ini dia hanya dilakukan dalam situasi atau kondisi tertentu. Tidak boleh semaunya kita. Jangan mentang-mentang males sholat duhur 4 rakaat, mending 2 rakaat aja ternyata bisa qashar. Nah, gak bisa gitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Begitu juga jamak. Jangan mentang-mentang mabar biar anteng aja mabar, sholat duhurnya nanti diasarin, atau biar mabar sampai maghrib sholat asarnya ditarik ke duhur. Nah, gak boleh. Ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya yaitu kita harus sedang dalam perjalanan, jaraknya sekitar 80,6 km. Boleh dijamak atau diqashar kalau misalkan kita sakit atau sedang dalam kesulitan. Contoh misalkan sekarang nih para dokter yang sedang menangani kasus virus corona. Contoh mereka punya pasien dan tidak bisa ditinggalkan. Nah, boleh mereka menjamak atau mengqasharnya karena alasan takut atau sulit. Terus yang boleh dijamak atau diqashar itu
sholat yang bentuknya sholat duhur misalkan yang ada pada hari itu. Jadi jangan mengkodok sholat, jangan mengjama atau mengkosor sholat yang bentuknya kodok. Jangan, contoh misalkan kalian ketiduran dari maghrib sampai maghrib lagi, kalian nggak bangun-bangun 24 jam. Besoknya kalian berangkat, atau besoknya kalian males sholat duhur, kodok lagi dengan duhur jadi 8 rakaat, mending dikosor semuanya. Udah bisa. Itu bukan yang sholat yang adaan, bukan yang adaan itu tunai ya, bukan yang pas duhur ini langsung sholat, tapi itu yang kemarin maksudnya kodok. Nah yang kodok itu nggak bisa dijama atau dikosor ya. Terus perjalanan sekitar 81 km tadi dengan tujuan yang baik ya, bukan dengan tujuan lain-lain. Jangan aneh-aneh, biar anteng pacaran misalkan, kalian pergi aja we. Nah pas di Ubertos misalkan kalian mengkodok menjama sholat asar di duhur biar kalian nontonnya anteng 3 film sekaligus. Nah itu gak boleh. Ingat tadi minimal jaraknya 81. Terus tujuannya bukan yang batil, bukan yang salah. Jangan karena pacarannya biar anteng kalian kodok sholat, kalian jama sholatnya, atau kalian kosor sholatnya, gak boleh. Terus kalian baca niatnya atau memiliki niat dalam hati ketika sholat, khususnya ketika takbiratul ihram. Oke, segitu dulu ya penerangannya. Mohon maaf karena mungkin agak cepat. Tugas buat kalian kelas 7, kalian tulis niat sholat jama dan ketentuan-ketentuannya. Contohnya niat sholat jama takdim duhur dengan asar. Terus niat sholat jama takdim antara maghrib dengan isya. Terus niat sholat qashar duhur, niat sholat qashar asar, niat sholat qashar isya. Kalian tulis di buku dan difotokan, nanti dikasih ke kakak ya. Oke, selamat belajar. Jangan main kemana-mana ya. Jaga kesehatan, jaga imunitas, dan jangan kemana-mana. Tetap di rumah aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh komentar di channel kakak ya. Sambil promosi, gak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.